Bapak Agung Pak ya, dari SMK Negeri 2 Tabanan Pak ya? Betul Bapak. Ya, siap. Ya. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah bergabung di dalam Zoom meeting pagi hari ini. Perkenalkan Bapak, saya Rian dari Direktorat SMK dan Bapak Fandi dari ODS Group yang pada pagi hari ini akan mewawancarai terkait wawancara SMK PK 2022 Bapak. Untuk mekanismenya, mungkin nanti kami akan memberikan waktu selama 30 menit Bapak, di mana 10 menit itu Bapak gunakan untuk presentasikan profil sekolah, terutama kompetensi keahlian yang diusulkan, termasuk TEVA-nya dan rencana aksinya. Seperti itu Pak. Nanti di sisa waktunya 20 menit akan ada proses wawancara atau pertanyaan dari Bapak Fandi. Seperti itu Pak. Bisa dimulai Pak? Bisa. Ya, siap. Ya, baik Bapak Fandi, atas waktunya kami persilakan Bapak. Ya, ya Bapak. Selamat pagi Bapak. Baik-baik Pak. Tapi pariwisatanya masih gini Pak, belum pulih nih. Baik, terima kasih Bapak Fandi dan Bapak Rian yang saya hormati. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan profil SMK Negeri 2 Tabanan, di mana yang pertama visi kami itu adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, mandiri, dan berdaya saing global. Nah, dari visi-visi ini kami menjabarkan misi, di mana satu, menanamkan keimanan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama, kemudian melaksanakan pendidikan melalui proses pembelajaran, pelatihan, bimbingan yang maksimal, kemudian mengembangkan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, utamanya keterampilan hidup berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Kemudian yang keempat, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Kemudian menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah, lingkungan, lembaga, dan lembaga lain yang terkait, baik sifatnya nasional maupun internasional. Nah, tujuan jangka panjang kami itu adalah terciptanya budaya sekolah yang religius dan melalui kegiatan keagamaan. Kemudian proses belajar mengajar dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran aktif, penguatan pendidikan karakter, kemudian yang C ini adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang tepat untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dan kemudian yang keempat, terselenggaranya berbagai kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir itu terjalinnya kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam merealisasikan program sekolah. Nah, dari visi misi ini kami kemudian karena ada peluang pengusulan bantuan, jadi kami mencoba mengusulkan bantuan SMK PK ini utamanya pada prodi kami, prodi Teknik Komputer dan Informatika. Pak Fandi, di SMK 2 Tabanan itu memiliki 3 prodi. Itu yang pertama itu adalah Teknik Komputer dan Informatika, kemudian yang kedua Bisnis Manajemen, dan yang ketiga Kuliner. Nah, pada tahun ini kami mencoba mengusulkan Teknik Komputer dan Informatika, utamanya pada jurusan
atau program keahlian rekayasa perangkat lunak. Karena melihat situasi ke depan, apa-apa sekarang menggunakan teknologi digital. Jadi peluang pasar teknologi digital itu menurut kami akan kedepannya itu akan terbuka sangat besar. Sehingga kami mengusulkan rekayasa perangkat lunak sebagai program keahlian yang kami usulkan untuk bantuan SMK PK ini. Nah, untuk diketahui Pak Fandi, bahwa kami di SMK 2 Tabanan memiliki 87 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, di mana siswa kami totalnya itu adalah 896 siswa. 896 siswa, dan memang kami berada di kota pinggiran, di Tabanan, di Kecamatan Marga tepatnya. Jadi kalau tempat belajar sangat sangat nyaman lah, karena kita berada di luar pusat kota gitu, sehingga tidak bising. Nah, untuk kenapa? Iya Pak, masih segar udaranya. Jadi masih segar Bapak. Jadi untuk program keahlian rekayasa perangkat lunak sendiri, itu kami di setiap angkatan satu kelas Pak. Karena kami juga punya multimedia, jadi multimedia satu kelas, rekayasa perangkat lunak satu kelas per setiap angkatan. Nah, kemudian untuk pengembangan ke depan itu rencananya kami mengembangkan teknik komputer informatika ini terutama pada aplikasi-aplikasi yang tepat guna, yang saat ini mungkin banyak sekali. Ya perlu, kalau kita bahas kembali terkait dengan pasar aplikasi, memang kalau dulu memang susah Pak. Tapi kalau sekarang kita sudah ada marketnya, yaitu App Store. Kita bisa masukkan di sana yang sudah sesuai dengan prosedurnya, sehingga lebih terbuka lah untuk pemasaran aplikasi-aplikasi yang tepat guna. Jadi memang saat ini siswa kami mungkin tidak untuk target harus semuanya bisa memasarkan atau membuat program sampai ke memasarkan, mungkin tidak bisa 100%, tetapi SMK kan basicnya di basic dulu, di dasar dulu, sampai ke arah dia bisa, syukur-syukur bisa memasarkan, itu sudah luar biasa. Tetapi memang ada beberapa siswa kami yang saat ini sudah bisa memasarkan hasilnya melalui App Store ya, App Store. Cuman untuk trial and error-nya ya perlu kerjasama dengan Dudi yang sudah profesional. Kami baru juga memulai Bapak dengan bekerjasama dengan Dudi yang bergerak di bidang utamanya rekayasa perangkat lunak, yang mungkin nantinya akan menjadi mentor lah di sekolah kami itu. Nah, kemudian SMK 2 Tabanan sebenarnya berdirinya sudah dari tahun 2004 Bapak. 2004, jadi sudah 18 tahun saat ini, 18 tahun sampai saat ini. Perkembangannya setiap tahun peminatnya meningkat terus, dari yang awalnya hanya 51 orang sampai sekarang jumlah siswa 896 siswa, dan peminat di setiap tahun naik terus. Di tahun terakhir kemarin peminat yang mendaftar di sekolah kami itu sebanyak 560 siswa, sedangkan kami hanya bisa menampung 300-an Pak, hanya 300 siswa. Jadi kurang lebih sekitar 250 siswa tidak bisa kami tampung setiap tahunnya. Jadi 250 siswa itu harus tersingkir lah gitu. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan, profil singkat dari SMK Negeri 2 Tabanan, karena terus terang kami sangat berharap dengan adanya bantuan SMK PK ini bisa meningkatkan utamanya kualitas kami, baik di fisik maupun non-fisik Pak. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Fandi.
Betul, Pak. Betul, Pak. Peta jalannya, Pak. Ini, Pak. Ada, Pak. Kode share screen nih. Oh iya. Udah. Yang bab satunya ya.